Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas F2. Saya Rifi Azahra, nomor absen 26. Saya Safal Ibtidahaya, nomor absen 29. Saya Elin Kusuma Mahardika, nomor absen 9. Saya Aurora Sayyidita Zahra, absen 5. Saya Nazira Madani, absen 20. Saya Faliha Abtahunisa, nomor absen 10. Kami akan menjelaskan tentang praktek difusi dan osmosis. Apaan tuh? Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang transport zat melalui membran plasma. Transport zat melalui membran plasma terdapat transport aktif dan transport pasif. Berikut penjelasannya. Transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan molekul atau ion yang memerlukan sejumlah energi. Peristiwa yang merupakan transport aktif yaitu transport aktif melalui protein transport dan transport aktif melalui pembentukan kantong membran atau vesikel. Namun dalam video ini kami akan menjelaskan lebih detail tentang transport pasif. Yang kedua ada transfer pasif. Transfer pasif merupakan perpindahan molekul atau ion yang tidak membutuhkan energi. Transfer pasif meliputi osmosis dan difusi. Apa sih itu osmosis dan difusi? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, seperti contohnya air, dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik menuju larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Osmosis dapat menyebabkan kerusakan sel. Kerusakan sel terjadi karena peristiwa endosmosis maupun eksosmosis. Endosmosis terjadi pada saat konsentrasi larutan dalam sel tinggi sehingga mengakibatkan air masuk ke dalam sel. Endosmosis pada hewan mengakibatkan robeknya membran plasma atau lisis, sedangkan endosmosis pada tumbuhan mengakibatkan sel membengkak atau turgid. Sementara itu, eksosmosis terjadi pada saat konsentrasi larutan di luar sel tinggi sehingga air di dalam sel akan keluar. Eksosmosis pada hewan akan mengakibatkan pengerutan sel atau krenasi. Eksosmosis pada tumbuhan mengakibatkan terlepasnya membran dari dinding sel yang disebut dengan plasmolisis. Contoh osmosis. Yang pertama, timun yang dimasukkan ke dalam larutan garam akan menghilang airnya karena osmosis hingga terjadi pengerutan. Yang kedua, masuknya air dari dalam tanah melalui akar hingga ke daun. Difusi adalah proses perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Difusi dibedakan menjadi dua. Yang pertama dari difusi sederhana dan kedua dari difusi terbantu. Difusi sederhana adalah difusi sederhana yang terjadi secara spontan tanpa bantuan molekul perantara. Contoh difusi sederhana yang pertama ada setetes parfum yang disemprotkan di dalam ruangan termasuk difusi zat gas. Yang kedua ada setetes tinta yang diteteskan pada air termasuk difusi zat cair. Yang ketiga ada molekul gula yang dilarutkan di dalam air di dalam gas termasuk difusi zat padat. Difusi terbantu adalah proses difusi yang membutuhkan bantuan protein kanal atau protein pembawa. Contoh difusi terbantu yaitu transfer molekul glukosa melalui membran plasma sel epitelium usus halus menuju pembuluh darah usus halus. Halo guys, ada yang penasaran nggak sama proses difusi dan osmosis? Yuk kita lihat prakteknya. Pertama, kita akan melakukan percobaan osmosis. Bahan yang diperlukan adalah 1 sendok teh garam dan 2 gelas air biasa. Larutkan 1 sendok teh garam ke dalam 1 gelas air biasa, kemudian aduk hingga garam larut. Setelah larutan garam jadi, ambil kentang yang sudah dipotong, lalu ukur dengan menggunakan penggaris. Kentang menunjukkan panjang 4 cm saat diukur. Masukkan kentang tersebut ke dalam larutan garam. Ambil kentang selanjutnya, lalu ukur menggunakan penggaris. Kentang menunjukkan panjang 4 cm, lalu masukkan ke dalam air biasa. Diamkan 2 gelas tersebut selama semalaman. 24 hours later. Setelah didiamkan semalaman, yuk kita lihat apa yang terjadi pada kentang-kentang tersebut.
Pertama, kita akan melihat kentang pada air biasa. Kentang pada air biasa teksturnya cukup lunak. Dan saat diukur panjangnya 3,5 cm. Kentang pada larutan garam lebih lunak dibanding kentang pada air biasa. Dan panjang kentang tersebut adalah 3 cm. Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah kentang yang dilarutkan ke dalam air garam akan berubah warna dan teksturnya karena konsentrasi dalam sel kentang lebih rendah daripada konsentrasi air dalam larutan garam, sehingga zat-zat dari dalam kentang akan berpindah ke dalam larutan. Itulah yang dinamakan osmosis. Selanjutnya kita akan melakukan praktik difusi. Bahan yang diperlukan adalah 2 teh celup, 1 gelas air panas, dan 1 gelas air dingin. Celupkan teh celup secara bersamaan ke dalam air panas dan air dingin, lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Ternyata teh celup pada air panas lebih cepat menyebar daripada pada air dingin. Jadi kesimpulan pada praktik kali ini adalah air yang dimasuki teh celup akan berubah warna. Hal ini dikarenakan molekul teh celup yang hipertonis akan berpindah ke air yang hipotonis sampai menuju keadaan yang seimbang. Dan suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju difusi.